Kita merayakan Yesus yang bangkit. Kita merayakan kemenangan kita. Kita merayakan perjuangan kita. Kita juga merayakan kehidupan kita. Kita merayakan komunitas kita. Kita merayakan keluarga kita. Kita merayakan juga bangsa dan negara kita, gereja kita yang kudus, dan lain sebagainya. Saudara terkasih, kalau saya merasa bahwa apa artinya makna Paskah bagi saya pribadi, saya sering mengatakan bahwa bagi saya makna Paskah itu adalah bagaimana Yesus Kristus itu menebus saya, orang yang berdosa itu, dan mengangkat saya menjadi putra-putri Allah dalam sakramen baptis. Itu yang bagi saya paling penting. Jadi saya yang gak ada apa-apanya ini pada saat Jumat Agung kan begitu ya. Aku tak memahami kasih Tuhan begitu besar kepada saya, memanggil saya yang hina ini, memanggil kita ini yang hina. Kita gak ada apa-apanya, kita adalah hamba dosa, kita tidak sempurna, tapi Tuhan selalu mau mengasihi kita, mau memanggil kita, apapun siapapun kita ini. Jadi kalau menurut saya harusnya kita bahagia. Mungkin di penjara bahagia gak? Kenapa bahagia? Boleh ngaur, ya, boleh apapun, tapi bisa merenungkan. Kalau menurut saya, kita bahagia bukan artinya saya mengiyakan tindakan teman-teman, bukan begitu ya. Tapi yang penting sekarang ini aku berada di penjara ini. Dan apa makna Paskah bagi saya secara pribadi? Kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel terlepas dari perbudakan di Mesir itu. Tuhan sebenarnya mengajak kita untuk itu. Mengajak Anda keluar dari penjara ini. Untuk diselamatkan. Untuk memperoleh kembali martabat kita sebagai putra-putri Allah itu. Yang kita dapat, Tuhan anugerahkan pada kita tanpa jasa kita. Anda bergulat, Anda berproses dalam penjara ini. Kami juga sama. Jangan-jangan di luar pun ada penjara-penjara. Kami terbelenggu. Macam-macam hal sebenarnya. Penjara ada di mana-mana. Bukan bentuk fisik seperti ini, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Hari ini kita diingatkan bahwa kita harus berkorban, berproses, dimurnikan. Kita nggak sempurna walaupun kita sudah dibaptis. Oh, ngomong-ngomong, siapa yang sudah dibaptis ini semua kan sudah ya? Sudah ya? Manggut-manggut. Percaya pada Yesus. Percaya Dia menyelamatkan Anda. Proseslah itu. Kepercayaan tidak langsung jadi. Seperti Petrus sendiri dalam bacaan Injil tadi ya. Dia masih menimbang-nimbang. Padahal dia murid yang hebat. Tapi pada suatu saat di mana ada kesulitan, kita tidak menolak kesulitan kita, bukan? Kita maunya yang baik-baik aja semua dalam hidup kita. Enggak juga. Ada juga kesulitan, ada juga penderitaan, enggak semuanya kebahagiaan. Justru menurut saya hari ini kita diingatkan kembali, Anda diajak untuk bangkit bersama Kristus itu. Amin ya. Bangkitlah. Pandanglah selalu cahaya Kristus itu. Pandanglah selalu salib Kristus itu. Simbol-simbol yang sangat luar biasa bagi kita.
Apabila kita terpuruk lagi, Anda bangkit. Seperti tadi ya, cahaya Kristus, syukur kepada Allah kita. Dan akhirnya kita bangkit lagi untuk meneruskan perjalanan kita. Perjalanan hidup kita masih panjang, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus itu selalu ada untuk Anda. Yesus yang bangkit itu selalu ada untuk kita. Anda tidak sendiri. Setuju ya? Nanti buah-buah dari Paskah adalah transformasi diri kita. Hari ini sebenarnya kita diingatkan bahwa ada murid-murid Yesus yang sudah mengalami Yesus yang bangkit itu dengan berbagai peristiwa-peristiwa hidup mereka. Demikian juga kita sudah mengalami Yesus yang bangkit dalam kehidupan kita. Mengapa Anda datang ke sini? Mengapa datang ke misa ini? Karena Tuhan yang memanggil kita. Bukan karena romonya datang atau petugas-petugas dari atau pelayan-pelayan komunitas yang datang memanggil kita, bukan. Karena Tuhan yang memanggil kita untuk selalu bersimpuh, berdoa, berelasi dengan Tuhan yang selalu membangkitkan itu. Dan terkasih, ukuran dari orang yang mengalami kebangkitan adalah kedamaian dalam hati Anda. Dan juga pasti sukacita dan kebahagiaan. Anda merasa damai hari ini? Tolong, kalau belum damai, bukalah hati kita. Supaya Yesus bersemayam di hati kita. Nanti kita, kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus, menerima firman-Nya itu, biarlah Dia tinggal bersama kita itu. Saudara terkasih, saya merasa banyak orang kalau mengikuti Kristus maunya mulia terus, enggak juga. Ternyata kadang-kadang kita bisa terpuruk. Enggak apa-apa. Kita belajar dari keterpurukan kita dan kita bangkit kembali. Pokoknya orang Katolik tuh enggak ada matinya. Setuju ya? Orang Kristiani enggak ada matinya, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit. Terus menerus kita menuju tanah air surgawi. Oleh karena itu kita harusnya bahagia. Oke lah, kita merasa nggak enak di sini, ada rasa nggak enak, terkungkung. Sama saja kok, di luar juga ada yang begitu. Terpenjara seperti yang saya katakan tadi. Ya, semoga kita merasakan itu terjadi transformasi diri dan kita mulai memandang diri kita sendiri. Jangan memandang orang lain. Memandang diri kita sendiri pada malam ini atau hari ini kita memandang diri kita sendiri. Kita berefleksi, bermenung tentang siapa aku ini. Dan siapa Tuhan yang bangkit itu, yang telah menyelamatkan aku itu bagiku sendiri secara pribadi itu. Ada proses itu. Terjadi transformasi kecil-kecilan. Biasanya malas berdoa, mulai rajin berdoa. Biasanya malas baca kitab suci, mulai baca kitab suci. Awalnya saya mukanya cemberut, mulai tersenyum. Jelas ya, berikanlah apa yang ada padamu itu. Waktu, kesempatan, senyuman, hati, kepedulian, pengorbanan. Semoga itu yang dibina terus menerus dalam situasi di sini, di penjara ini. Tahun depan Anda berjumpa dengan saya lagi atau apa ya, dengan suasana yang berbeda. Mukanya kinclong semua. Jelas ya, bersinar, bercahaya. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dipenuhi dengan Tuhan yang hadir dalam hidupku, dalam diriku, dalam hatiku ini. Semoga itu yang terjadi. Anda bersyukur, mensyukuri saat-saat yang seperti sekarang ini. Berjumpa dan bisa berefleksi bersama, siapa diriku ini di hadapanmu Tuhan yang selalu mengasihi, menebus, menyelamatkan dan membahagiakan aku ini. Semoga Anda bahagia, terlahir bahagia,
dipanggil menjadi orang Kristiani, orang Katolik bahagia. Akhirnya pada saat kita tua pun kita dipanggil menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kebahagiaan dan sukacita karena berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Jangan lupa, kalau Anda berjumpa dengan Tuhan di rumah retret, di keluarga, di Bandung, atau di gunung, dimanapun, Anda ingat itu Galilea Anda. Ya, Anda ingat supaya Anda bisa diproses dengan baik. Apabila Anda merasakan kebahagiaan, damai sejahtera itu di keluarga, Anda ingat peristiwa itu, Anda catat. Anda selalu menginventarisir tentang menulis, aku berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu, membuat aku kantar-kantar, berkobar-kobar. Dalam hidupku itu, gak ada matinya, gak ada putus asa. Ya, semangat terus menerus menatap masa depan, walaupun kita merasa tidak ada kesempatan atau artinya, tapi Tuhan selalu memberi ruang hidup untuk kita dimanapun kita berada. Kita amini sabda Tuhan dan Anda mengalami kebangkitan pada hari ini, sore hari ini, bersama komunitas di penjara ini, bersama kami komunitas-komunitas dan gereja dimanapun kita berada. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Dan semoga sesudah memperingati hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari di antar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga kita semua yang hadir di sini bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.